Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulidah dengan NIM 2201030115, kelas 1C Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan makalah penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Komunikasi pada Anak. Nah, berbicara mengenai pola asuh, tentunya terjadi di dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Hubungan antara individu dengan keluarga merupakan hubungan timbal balik di mana terdapat interaksi di dalamnya. Lalu, apa sih hubungan antara pola asuh dengan komunikasi? Yuk disimak pembahasannya. Sebelum itu, kita ketahui dulu masing-masing definisi antara pola asuh dan komunikasi. Menurut Hetherington dan Whiting 1999, pola asuh merupakan proses interaksi total antara orang tua dengan anak. Interaksi tersebut merupakan proses pemeliharaan, membersihkan, melindungi, memberi makan, dan proses sosialisasi pada anak. Sementara, menurut Suryansyah, komunikasi sebagai kebutuhan dasar bagi setiap anak karena merupakan makhluk sosial yang harus berdampingan dengan sesamanya. Di sini saya menampilkan contoh kasus yang terjadi pada tahun 1970 di California, di mana ada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Suatu ketika, si ibu melarikan diri dari rumahnya setelah bertengkar dengan suaminya dan membawa anak gadisnya yang berusia 13 tahun. Kemudian mereka meminta bantuan pada petugas kesejahteraan sosial. Tetapi petugas ini melihat hal yang aneh dari anak gadis ibu tersebut. Perilakunya tidak menunjukkan anak yang normal. Tubuhnya bungkuk, kurus kering, kotor, dan menyedihkan. Tidak satu saat pun terdengar bicara. Petugas mengira gadis ini telah dianiaya oleh ibunya. Kemudian petugas memanggil polisi dan kedua orang tuanya harus berurusan dengan pengadilan. Pada hari sidang, ayah dari gadis itu membunuh dirinya sendiri dengan pistol dan meninggalkan catatan, dunia tidak akan pernah mengerti. Bagaimana mungkin seorang ayah dapat membenci anaknya? Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan mengungkapkan hasil penyelidikannya bahwa Jenny, nama samaran dari anak tersebut, melewati masa kecilnya di neraka yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Sejak kecil, ayahnya mengikat Jenny di tempat yang ketat sehingga Jenny tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Kemudian pada malam hari, Jenny ditempatkan di dalam kurungan besi. Si ayah tidak pernah mengajak Jenny bicara. Begitupun dengan ibu dan kakak laki-lakinya. Karena jika ibu dan kakak laki-lakinya ketahuan menemui Jenny, maka mereka akan dipukuli oleh ayahnya. Ketika Jenny dibawa ke rumah sakit, tidak diketahui apakah ia dapat berbicara atau mengerti pembicaraan orang. Jenny membisu. Jenny ini adalah contoh yang langka tentang seorang anak manusia yang sejak kecil tidak memperoleh kesempatan berkomunikasi. Dapat disimpulkan dari contoh kasus tersebut bahwa kemampuan berbicara seorang anak sangat erat kaitannya dengan pola asuh orang tua pada anak. Kemampuan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi. Kemampuan berbicara pada seorang anak dapat dilihat dari banyaknya kata yang diucapkan anak dan kompleksnya kalimat. Tiap anak berkembang pada kecepatan yang berbeda meskipun memiliki usia yang sama. Pengaruh terbesarnya karena seberapa sering anak tersebut diajak bicara. Kemudian dampak dari kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua dapat menyebabkan anak menjadi individualis, kemudian merusak secara emosional, dan tidak ada rasa saling percaya. Adapun upaya untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak yaitu dengan cara sebagai orang tua tidak boleh memaksakan diri atau kehendak. Lalu dengarkan dan perhatikan baik-baik ketika anak sedang berbicara. Kesampingkan apa yang sedang Anda lakukan. Dan mintalah pendapat anak tentang masalah yang mempengaruhi keluarga. Itulah penjelasan materi dari makalah penelitian saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.